Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan hasil mini riset saya yang berjudul Gunting Rambut Bayi di Desa Sungai Mata-Mata. Baiklah, pelaksanaan upacara gunting rambut bayi ini tidak hanya sekadar memenuhi tradisi budaya nenek moyang, tetapi juga melaksanakan sunnah Rasul dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dan keselamatan untuk bayi yang akan digunting rambutnya. Persiapan upacara ini terdiri dari kelapa muda yang belum berisi, beberapa bentuk cincin emas atau suase, sebuah gunting, lilin kuning atau lilin lebah, bunga sebanyak 7 jenis, benang 7 warna, beras kuning dan bertih, 1 mangkuk tepung tawar, 7 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu, sehelai selendang, pokok telur, minyak bau, dupa, dan tanah Mekah. Tanah Mekah ini tidak wajib digunakan. Tanah Mekah tersebut tidak wajib digunakan apabila tidak ada. Upacara ini mempunyai tahapan sebagai berikut. Bayi yang akan dipotong rambutnya diberi pakaian yang bagus dan umumnya berwarna kuning. Rambutnya diikat dengan benang yang di ujungnya terdapat bunga melati. Setelah semua undangan tiba di rumah keluarga penyelenggara upacara, surah Al-Barjanji atau marhaban yang dibacakan bersama-sama. Selesai, bayi tersebut akan digendong oleh salah satu orang tuanya. Di samping berdirinya beberapa orang yang bertugas membawa perlengkapan upacara. Pemotongan rambut dimulai dengan pihak keluarga yang paling senior atau undangan yang paling terkemuka di masyarakat. Biasanya pemotongan rambut tersebut berjumlah 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dewasa. Sisa-sisa potongan rambut tersebut disimpan atau dimasukkan ke dalam sebuah kelapa muda yang telah diukir dan dipotong bagian atasnya. Kelapa muda tersebut diletakkan di atas nampan. Potongan rambut di dalam buah kelapa ini akan disimpan di kolong masjid atau musola dengan tujuan supaya hati anak tersebut tetap berada di masjid dan menjadi orang baik di masa depan. Masing-masing orang yang memotong rambut bayi tersebut diberi satu wadah plastik yang berisi telur ayam atau bebek yang telah direbus sebanyak 3 butir. Telur-telur itu diberi warna jingga dan biru, lalu dibungkus dengan kertas khusus serta diberi tangkai bagian atasnya dan diberi uang seribuan yang dibentuk kipas atau uang yang dimasukkan ke dalam gelas kaca. Dan setelah pemotongan rambut itu selesai, orang tua menyerahkan bayinya kepada dukun bayi. Selanjutnya, pihak keluarga melanjutkan doa mereka dengan melantunkan doa Rasul, melepaskan najar yang telah diniatkan sebelumnya. Perlengkapan adat yang digunakan untuk doa Rasul ini antara lain seperti ayam. Yang pertama, ayam. Ayam ini menyimbolkan harap agar anak patuh pada orang tua dan taat menjalankan ajaran agama. Yang kedua, nasi kuning. Yang ketiga, inti kelapa. Inti kelapa ini menyiratkan pesan bahwa orang yang bermanfaat adalah orang yang memiliki pengetahuan. Yang keempat, air putih. Air putih ini melambangkan kesucian hati. Yang kelima, dupa atau setanggi sebagai pengharum yang diyakini dapat mendekatkan para malaikat ke tempat upacara berlangsung. Secara umum, yang terkandung dari upacara gunting rambut ini adalah penyucian seseorang bayi dari mara bahaya serta permohonan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna atau simbol yang terkandung dalam beberapa alat yang digunakan dalam upacara tersebut antara lain lilin kuning tersebut sebagai harapan supaya si anak mempunyai perangai dan budi bahasa yang halus. Yang kedua, ada 7 macam bunga sebagai harapan supaya kelak anak hingga 7 turunan memiliki keharuman nama. Yang ketiga, benang 7 warna. Benang 7 warna ini mempunyai harapan supaya hubungan silaturahmi tetap terjaga hingga 7 turunan. Yang keempat, ada kelapa gading sebagai harapan si anak dapat bermanfaat dalam kehidupan. Yang kelima, beras kuning dan bertih sebagai doa permohonan kepada Tuhan agar si anak terhindar dari rintangan atau halangan di dalam kehidupannya. Yang keenam, ada tepung tawar sebagai permohonan penyelamatan dari mara bahaya. Yang ketujuh, 7 jenis daun sebagai harapan agar kemakmuran dan rezeki yang berlimpah bagi si anak.
Yang ke-8 ada cincin sebagai simbol pengikat atau hubungan antara orang tua dengan anaknya. Yang ke-9 selendang melambangkan ikatan darah atau keturunan yang tak akan putus. Yang ke-10 ada telur sebagai harapan untuk kemurahan rezeki. Yang ke-11 minyak bau dan dupa sebagai upaya untuk menghindari si anak dari gangguan roh jahat. Yang ke-12 tanah Mekah sebagai harapan si anak kelak dapat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Selaku masyarakat Kabupaten Gayung Utara, dalam mengikuti upacara gunting rambut ini harus dilakukan dengan upacara tepung tawar dahulu yang dilakukan oleh orang Melayu, sehingga menjadi adat Melayu Kabupaten Gayung Utara sampai sekarang. Adapun kegiatan tepung tawar tersebut dilaksanakan pada anak bayi berusia 40 hari sampai 1 tahun dan dipotong rambutnya oleh tokoh agama atau alim ulama sebanyak 7 orang. Dan sebelum tepung tawar itu dilaksanakan, kening, telinga, tangan dan kaki anak bayi tersebut diberi minyak bau. Selanjutnya, rambut anak itu dipotong dan disimpan di sebuah kendi yang terbuat dari kelapa muda yang telah dihiasi dengan daun kelapa muda tersebut. Setelah itu, anak tersebut ditepung tawar dan dihamburkan bertih dan beras kuning. Sebagai orang yang memotong rambut bayi tersebut, diberikan setangkai pokok telur sebagai tanda ucapan terima kasih dan ditutup dengan pembacaan doa. Adapun peralatan upacara atau sesi-sesi dalam upacara tersebut ialah pertama pembacaan Serakal Al-Barjanji. Pembacaan Serakal Al-Barjanji ini akan mendapatkan pahala serta syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada saat potong rambut tersebut. Yang kedua, kendi kelapa muda dan daun kelapa muda. Kendi kelapa muda dan daun kelapa muda tersebut sebagai wadah atau penabur rambut agar rambut bayi tersebut tetap suci dan harum. Yang ketiga ada minyak bau. Penggunaan minyak bau tersebut agar tidak disenangi oleh setan dan iblis. Maka penggunaan minyak bau tersebut agar tidak disenangi oleh setan dan iblis. Maka minyak bau tersebut dioleskan pada kedua telinga, kening, tangan dan kaki anak agar tidak diganggu setan dan iblis. Adapun alatnya yaitu gunting. Gunting untuk memotong rambut anak yang sudah dihias berbagai macam bentuk. Tepung tawar. Melakukan tepung tawar Yang kedua ada tepung tawar. Melakukan tepung tawar ini dipersiapkan dulu daun ribu-ribu dan daun juang serta diikat dengan kain kuning. Kedua ada tepung tawar. Melakukan tepung tawar ini dipersiapkan dulu daun ribu-ribu dan daun juang serta diikat dengan kain kuning. Maksudnya agar anak tersebut berani memperjuangkan keberanian serta pandai merangkul atau mendekatkan diri pada semua orang yang baik. Semua orang baik, yang besar maupun yang kecil, tua ataupun muda, dan selanjutnya menjadi seorang pemimpin yang jujur dan berwibawa. Beras kuning dan bertih. Beras kuning dan bertih ini ditaburkan menandai upacara selamatan atas bayi tersebut. Selanjutnya ada air tepung beras. Air tepung beras melambangkan kemakmuran serta kesejahteraan buat anak. Pembuangan rambut tersebut dibuang pada pohon pisang yang subur agar rambut anak tersebut tetap tumbuh dan subur layaknya pohon pisang tersebut. Dalam pelaksanaan gunting rambut ini diawali dengan pembacaan Serakal Al-Barjanji yang akan digunting rambutnya. Dipersiapkan untuk mengikat rambut bayi dengan benang. Setiap ikatan diberi bunga dan daun pandan 3, 5 atau 7 ikatan dengan jumlah orang yang akan memotong rambut anak tersebut. Begitu pembacaan berjanji sampai pembacaan kasidah berjanji yang disambut dengan asrakal di mana semua tamu berdiri. Maka sang bayi dibawa keluar dan ditaburi bunga rampai yang berisikan permen dan uang logam yang diperebutkan oleh anak-anak. Penaburan bunga rampai ini dimaksud dengan pemberitahuan dimulainya acara gunting rambut. Selanjutnya, bayi akan dibawa kepada orang yang dihormati baik dari segi usia, agama, dan adat istiadat. Sebelum pemotongan rambut, orang yang memotong rambut membacakan doa singkat untuk anak tersebut. Gunting rambut tersebut dilaksanakan sebanyak 3, 5, dan 7 orang, dan setiap yang memotong rambut diberikan pokok telur. Setelah pengguntingan rambut selesai, membacakan doa bersama.
Mungkin sekian hasil mini riset saya yang dapat saya deskripsikan. Apabila terdapat banyak kekurangan di dalam mini riset saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.